Adristi udah hadir. Alhamdulillah kita kembali bisa bergabung dalam kegiatan kajian malam. Noratia hadir ya? Noratia Adristi 10.3 sudah hadir. Pentagon, coba Pentagon itu Andini IPS 4 sudah hadir. Iya. Andini sudah hadir. Andika IPA 1. Andika IPA 1 sudah hadir. Julia IPS 2 sudah hadir. Ahmad sudah hadir. Ahmad. Sinta IPS 2 sudah hadir. Aulia sudah hadir. Di tengah hujan gemericik, untuk menghangatkan suasana kita bergabung. Nahrul Firmansyah IPA 7. Alif ketika sudah hadir. Alif. Akila IPA 6. Kapan Sinta ngambil rapotnya? Rahma IPS 2 sudah hadir. Rahma. Very well, siapa very well itu? Malam hari ini kita akan membahas Ahmad akan membahas tentang musibah yang diundang oleh manusia. Waalaikumsalam. Siapa ini? Dwi hadir. Dwi bertahan ya sampai selesai, bisa? Mandi enggak? Kalau lagi hujan mandi enggak kan? Kalau lagi hujan. Bila ya ada hadir. Oh, anak Bu Un, terima kasih sudah bergabung. Ibunya ada, lagi ngapain ibunya? Nafira 10.1. Saya ajak Novita dulu, iya. Agis mana? Agis belum masuk. Besok memang ada acara apa besok? Belum dapat info apa ya?
Ridho 17 sudah hadir. Sekali lagi materi malam hari ini kita akan membahas tentang musibah yang diundang oleh manusia. Ya, seringkali kita menemukan peristiwa musibah bencana. Kemarin ada banjir bandang ya di beberapa wilayah cukup besar. Di mana? Di Sukabumi, di Cianjur Selatan, di Pandeglang, di Malang, di Jakarta. Cukup banyak kasus-kasus musibah menimpa kita. Aura hadir, IPA 1, Dewi Rizkia IPA 1 sudah hadir. Ya, hujan sini lumayan. Tadi cukup deras hujannya. Dinda IPS 4 sudah hadir. Alumni Cikupa siapa nih? Perang siapa namanya nih? Namanya siapa nih alumni? Di mana yang nggak hujan itu? Yang nggak hujan di mana posisinya? Nah, Karenina udah hadir ya. Tinggal Agis yang belum nih, Agis nih. Karenina hadir, Agis mana? Giza IPA 3, Kahlil IPA 5 sudah hadir. Ya, di tengah gemericik hujan yang tadi dari mulai jam 7 ya sampai sekarang masih hujan turun. Hujan adalah rahmat dari Allah ya, mudah-mudahan tidak mendatangkan musibah bagi kita. Muhammad Afan 10.1 sudah hadir. Ya, yang sudah hadir tetap bertahan di posisi awal, standby dengan Qurannya. Dan silakan kalau mau ada yang disampaikan, pertanyaan boleh disampaikan, maka disampaikan pertanyaannya. Sekarang pukul 20:39. So kita akan mulai. Diajak teman-temannya. Dari hadir ya, dari itu IPS 1 ya. Dari Qurannya ketinggalan di sekolah, di rumah nggak ada lagi cadangannya. Oh, IPS 2 ya tuh, dari kalau bisa mereka lupa gitu ya. Sorry Dan. Dari ya. Nur udah masuk, Nur udah hadir. Siti Nur Fajriah. Ya, baik, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Kaila hadir ya, Kaila sudah hadir. Nur Fajriah sudah hadir. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk bergabung, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, besok kurang cepat, saya kurang ini, belum ada info ya kegiatannya apa, saya belum dapat itu. Nanti coba tanya ke yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih dapat beraktivitas, dapat bekerja, melaksanakan tugas kita masing-masing, dan kita pun dapat menaikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepanjangan PWG artinya Pak Wawan Gunawan. PWG artinya Pak Wawan Gunawan. Jadi disingkat namanya ya, biar praktis ekonomis gitu. Queen of King. PWG artinya Pak Wawan Gunawan. Mudah ya. Julia hadir ya. Alhamdulillah ya, malam hari ini kita kembali bisa bergabung di tengah gemericik hujan untuk menghangatkan suasana yang dingin di luar rumah. Kita coba kembali untuk mengisi malam-malam ini dengan terus belajar mengkaji Islam, mengkaji agama. Karena orang-orang yang telah bersyahadat, kewajiban kita diantaranya adalah kita harus mengimani Islam, kemudian mempelajari Islam. Yang ketiga adalah mengamalkan Islam, dan yang keempat adalah kita wajib untuk mendakwakan Islam. Itulah sebuah kewajiban tanggung jawab kita sebagai Muslim terhadap Islam. Maka dari itu upaya kita untuk memahami Islam, ya kita lakukan satu diskusi ya, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Maka silakan kepada teman-teman para siswa yang akan disampaikan, boleh menuliskan pertanyaan di monitornya masing-masing ya. Sambil menunggu pertanyaan masuk, saya coba untuk mengkaji tentang musibah yang diundang oleh manusia. Jadi ada dua hal musibah terjadi. Pertama karena takdir Allah, ya, karena kehendak Allah. Yang kedua karena ulah atau perbuatan manusia itu sendiri. Ya, ada dua musibah terjadi. Pertama adalah ketetapan Allah, la tusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah kecuali yang sudah tertulis, ya, dituliskan oleh Allah. Kita nggak bisa menolaknya. Seperti gempa bumi, ya, gunung meletus, itu kehendak Allah yang tidak bisa kita cegah. Nah, yang kedua adalah musibah yang diundang oleh manusia itu sendiri. Kita lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 112. Ya, mangga yang ada Quran di depannya, mangga silahkan dibuka surah Ali Imran ayat 112. Ya, surah ketiga ya. Firin hadir, ya. Waalaikumsalam. Siapa Fini? Siapa Fini? Ya. Mangga yang baru bergabung, kita lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 112.
Ya, ayat ini menjelaskan tentang musibah, bencana yang diundang oleh manusia itu sendiri. Silakan lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bangga. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa habli minan nas. Oh, ini alumni 2000 ya, udah cukup lama ya, Rin. Sekali lagi, ulangi lagi ayatnya. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas wa ba'u bighadabi minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, ayo udah hadir di PS 1 ya, ayo itu. Ya, kita lihat terjemahannya. Duribat alaihimuz zillah, ya. Ditimpakan alaihim atas mereka, zillah itu kehinaan. Kehinaan. Aina mathuqifu, di mana saja mereka berada. Aina mathuqifu, di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah, kecuali orang-orang yang berpegang kepada tali agama Allah. Wa habli minan nas, dan juga berbuat baik kepada manusia, ya, memegang tali hubungan dengan manusia. Waba'u, dan mereka kembali bighadabin minallah, ya, diberikan kemurkaan oleh Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan ditimpakan kepada mereka dalam maskanah kesengsaraan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu, ya, nahum, disebabkan mereka itu kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya, kita lihat kembali ayat ini, Ali Imran 112. Kata Allah, wa ba'u bi ghadabi minallah, dan mereka kembali mendapatkan murka dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, dan ditimpakan kepada mereka itu adalah kesengsaraan. Nah, dzalika, yang demikian itu, bi'annahum, disebabkan mereka itu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya, kita pahami sekali lagi bahwa penyebab musibah, kemiskinan, kehinaan, ya, itu disebabkan karena yakfuruna bi ayatillah, mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Allah. Maksud atas pemberian bunga mawarnya, terima kasih. Satu, ya, koinnya hadir, ya. Jadi sebab musibah terjadi, ya, pertama adalah karena mereka kufur
terhadap ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat Allah itu? Ada 2 ayat Allah. Yang pertama ayat kauniyah, yang kedua adalah ayat Qur'aniyah. Kauniyah artinya ayat tentang alam semesta. Jadi alam semesta ini merupakan tanda bukti Allah itu ada. Jadi alam semesta yang begitu luas dan megah ini adalah sebagai tanda bukti adanya Allah. Nah, mereka-mereka yang mengkufuri, tidak percaya bahwa alam ini adalah ciptaan Allah, dia abaikan, tidak mengimani, tidak percaya bahwa alam semesta ini, langit bumi yang begitu luas, termasuk manusia, itu dipandang itu bukan karena Allah yang menciptakan. Dalam paham ateisme ya, jadi alam ini ada dengan sendirinya. Padahal dalam Islam tidak. Dalam sebuah konsep hubungan sebab akibat, bahwa sesuatu itu ada, pasti ada yang menciptakannya. Bumi ini ada karena ada yang menciptakannya. Tidak mungkin bumi ada dengan sendirinya. Langit yang begitu luas itu pasti ada yang menciptakannya. Siapa? Walladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittatin ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Adipin, hadir ya pas satu. Sekali lagi, jadi atau ada 2 ayat Allah, satu ayat kauniyah, yaitu ayat berupa alam semesta. Bumi langit ini ada sebagai bukti Allah itu ada. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, termasuk Allah yang telah menciptakan manusia. Nah, orang-orang yang kafir tidak percaya bahwa alam ini ada karena Allah yang menciptakan. Yang kedua, Masa, terima kasih. Yang kedua adalah ayat Qur'aniyah, ya, ayat yang dibaca. Qur'aniyah itu ayat yang dibaca atau ayat yang tertulis. Ini yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad lewat Jibril. Ada berapa ini semuanya? Ada berapa juz? 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Berapa ayat semuanya? 6.236 ayat. Ini Quran sebagai bukti Allah itu ada. Kenapa ada? Karena Quran adalah firman Allah, omongan Allah, ucapan Allah dalam bahasa Arab. Ini bukti Allah itu ada karena Allah itu berfirman. Nah, orang-orang yang beriman percaya yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Di mana Quran diturunkan? Di 2 tempat. Satu di kota Makkah, yang kedua di kota Madinah. Berapa lama Quran diturunkan di kota Mekah? 13 tahun. Berapa lama di kota Madinah? 10 tahun. Total general Quran diturunkan selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Itulah masa Quran diturunkan. Kenapa begitu lama? Kenapa begitu lama Quran diturunkan? Tidak sekaligus satu Quran sekaligus. Kenapa tidak seperti itu? Yang pertama alasan adalah bahwa Al-Quran turun itu menjawab setiap kasus permasalahan yang terjadi pada kehidupan Nabi Muhammad. Ya, terima kasih berikan like-nya ya. Sekali lagi,
Jadi kenapa Quran diturunkan secara bertahap? Karena Quran itu turun menjawab setiap kasus masalah yang muncul pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, agar Quran mudah dihafal, mudah dipahami. Kalau sekaligus, waduh, repot juga ya. Jadi secara bertahap tuh, bertahap akan mudah dihafal, karena memang otak kita juga punya keterbatasan. Kalau sekaligus agak repot. Itulah Quran turun selama 2 episode, 2 periode. Satu di kota Mekah, kedua di kota Madinah. Apa isi dalamnya? Sobat silakan dibuka. Apa isi Al-Quran ini? Ada 3 hal yang paling pokok Quran isi. Pertama adalah tentang akidah. Paling pokok adalah tentang akidah, tentang keimanan. Keimanan kepada apa? Kepada 6 perkara. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat, kepada takdir Allah. Silakan dibuka itu. Akidah akan menjadi materi pokok di dalam Al-Quran. Silakan digali kembali. Pasti menemukan hal seperti itu. Terus yang kedua, Al-Quran berisikan tentang syariah, hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, juga hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi seluruh aspek kehidupan terkait ibadah, terkait muamalah, hubungan antara manusia, semuanya telah dibahas di dalam Al-Quran. Silahkan tinggal kita mau nggak mempelajari itu semua. Nah, orang-orang yang beriman ketika ada hukum menyangkut ibadah, menyangkut muamalah, hubungan antara manusia, maka dia imani, dipelajari, kemudian baru diamalkan. Kalau tidak beriman kepada Al-Quran maka kufur, maka tidak mengimani Quran adalah firman Allah, tidak percaya dengan hukum-hukum Allah, apalagi mengamalkannya. Ya, ada orang yang memandang bahwa hukum Allah itu katanya melanggar HAM, ya, atau hak asasi manusia. Kenapa ada hukum potong tangan bagi si pencuri? Kenapa ada hukum cambuk bagi si pezina? Kenapa ada hukum bunuh bagi si pembunuh? Seakan-akan adalah sebuah pelanggaran HAM. Padahal kalau kita pahami dengan baik, dengan benar, justru disitulah Islam itu memelihara, ya, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, memelihara keturunan, memelihara kehidupan ini. Makanya kalau kita berpikir yang positif, kita temukan bahwa hukum Quran itu sangat adil dan sangat melindungi hak manusia. Nah, orang-orang yang beriman akan mempelajarinya, kemudian dan akan mempraktekkan hukum Al-Quran di dalam kehidupannya. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka tidak mau melaksanakan hukum-hukum itu. Ya, itulah yang dikategorikan orang-orang yakfuruna bi ayatillah. Jadi ketika alam Allah ciptakan, mereka tidak meyakininya bahwa alam itu adalah ciptaan Allah. Ketika Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekarang sampai kepada kita semua, maka orang-orang yang kufur tidak mau membacanya, tidak mau memahaminya, tidak mau mempraktekannya, mengamalkannya, menerapkannya, mengaplikasikannya. Nah, juga mereka enggan untuk mendakwahkan Al-Quran terhadap sesama manusia.
Itulah orang-orang yang dikategorikan yakfuruna bi ayatillah. Ya, di Al-Qur'an melarang minuman keras. Ternyata miras diminum oleh manusia. Ya. Al-Qur'an mengharamkan, melarang zina misalkan. Ternyata banyak perzinaan terjadi. Al-Qur'an melarang riba. Sekarang riba begitu semarak. Al-Qur'an melarang pembunuhan. Sekarang pembunuhan setiap hari terjadi. Nah, karena semua itulah, maka terjadilah musibah menimpa kita. Terkait lingkungan, alam sekitar, Al-Quran menyuruh kita memeliharanya dengan baik. Tidak boleh menggunduli hutan. Tidak boleh. Tetap harus dijaga lingkungan dengan baik. Ternyata hari ini lingkungan dibabat, ditebang. Ketika hujan turun, air itu tidak bisa dicengkram oleh akar pohon. Airnya bisa mendorong tanah untuk longsor, dan air langsung turun dan kemudian banjir besar. Makanya dalam surah Ar-Rum ayat 41 ya, maka dibuka Ar-Rumnya surah ke-30, Ar-Rum ayat 41. Allah katakan, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Maka Allah timpakan bencana kepada mereka akibat perbuatan mereka. Supaya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kenapa hari ini ada musibah, bencana? Karena ulah manusia. Nah, dengan bencana inilah diharapkan manusia akan sadar ya, menyalahi kesalahannya. Sudah menyadari, maka dia memperbaiki gaya hidupnya, memperbaiki sikap perilakunya terhadap alam semesta ini. Kalau nggak diperbaiki alam semesta ini, ya maka akan kembali musibah yang lebih besar lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah pada pokok pangkalnya ya. Jadi kalau dia tidak mengimani ayat Allah, maka dia tidak memperhatikan peringatan Allah di dalam Al-Quran terkait alam lingkungan, terkait perbuatan manusia yang dilarang. Tadi tidak boleh minuman keras, tidak boleh berzina, tidak boleh melakukan praktek riba dan sebagainya. Nah, karena pelanggaran terjadi, maka terjadilah. Kita pernah baca hadis Nabi yang disampaikan. Nesa hadir ya, IPS 4. Pernah ada hadis yang menyatakan kalau di sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah kota, sebuah negara, jika perzinahan dan riba telah terang-terangan dilakukan, maka seakan-akan dirinya halal untuk diazab oleh Allah. Bisa dipahami ya kalimatnya. Jadi kalau dalam suatu kampung, suatu kota, suatu wilayah, suatu negara di mana perzinahan kemudian riba telah terang-terangan dilakukan oleh manusia itu sendiri, maka seakan-akan dirinya halal, menghalalkan dirinya untuk diazab oleh Allah. Ya, maka tugas kita di sini ya, ketika ada kasus seperti itu, kita wajib untuk melakukan satu tausiah, saling menasehati,
menghentikan tindakan-tindakan seperti itu. Kata Rasulullah, marra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbi dzalika adhaful iman. Waalaikumsalam. Siapa ini? Plus 22 ya. Siapa ini? Kailah Hadidah IPA 5 ya. Terima kasih. Siapa plus ini? Waalaikumsalam. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi bahwa seringkali terjadi ya ketika ada kemunkaran di tengah masyarakat, mestinya kita mengubahnya, jangan membiarkannya. Kalau dibiarkan, Waalaikumsalam, siapa ini? Lis, siapa ini? Jadi kalau kita membiarkan tindakan-tindakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah dan Rasulnya, maka berakibat pada tadi terjadi bencana, musibah. Ketika musibah terjadi tidak hanya menimpa orang tersebut, tapi kita pun yang tidak berbuat akan kena akibatnya. Maka kita wajib untuk saling mengingatkan ya, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling menasihati dengan kebaikan, kebenaran, juga saling menasihati dengan penuh kesabaran. Nah tadi ketika terjadi musibah menimpa suatu wilayah, maka tidak hanya menimpa kepada si pelaku perbuatan dosa itu, tapi ya kita pun yang tidak berbuat akan kena akibatnya. Ya itu yang pertama, hadirin rahimakumullah. Jadi musibah itu terjadi, bencana terjadi di daerah wilayah manapun. Yang pertama karena manusia itu kufur terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat Qur'aniyah. Itu satu. Yang kedua adalah sebab kedua, lihat ayatnya, wa yaqtulunal anbiya bil ghairi haqq. Ya, wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi bil ghairi haqq, ya, dengan tanpa hak. Tidak dibenarkan secara hukum. Dalam sejarah ada beberapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel secara fisik ya. Tidak ada dua makna, di mana pertama adalah membunuh fisiknya. Ada nabi yang Allah yang dibunuh oleh Bani Israel, dibunuh fisiknya. Yang kedua maknanya adalah mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ada sunnah, Rasulullah melakukan satu sunnah, kebiasaan terkait ibadah muamalah, tetapi mereka tidak melakukannya. Apa contohnya? Ya, di dalam Islam kalau kita mau makan, ya mau makan terkait aktivitas kehidupan sehari-hari. Kalau mau makan pakai tangan kanan. Tangan kanan. Duduk. Duduk pakai tangan kanan, berdoa dulu. Nah, kadang terjadi orang makan berdiri tangan kiri ya, tanpa doa dulu. Juga Nabi kalau makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kadang makan kalau belum kenyang sikat terus sampai Kenapa makan tidak boleh yang tangan kiri? Ya, pertama Rasulullah
memberikan contoh dengan tangan kanan. Yang kedua, tangan kiri fungsinya ya difungsikan sebagai sarana untuk membersihkan ya, kebersihan, membersihkan tangan kiri itu. Kalau tangan kanan untuk hal-hal yang baik, makan, minum. Yang kiri itu adalah bertugas untuk kebersihan. Tapi yang paling pokok karena Nabi mencontohkan itu, mencontohkan dengan tangan kanan. Tidak boleh makan pakai tangan kiri. Tadi kadang-kadang ketika saya lihat ada orang yang makan sambil berdiri, tangan kiri lagi, itu sudah melakukan apa? Tidak melakukan sunnah Rasulullah. Ya, mau ke kamar mandi, bagaimana melangkahkan kaki yang mana dulu? Ya, kaki yang kiri, baca doa. Sedang membersih, baca doa. Keluar kaki kanan, terus baca doa. Mau tidur, ada sunnah Rasulullah di situ. Mau naik kendaraan, apapun aktivitas manusia, itu Rasul sudah memberikan contoh bagaimana melaksanakan kegiatan itu. Terkait ibadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sholat sunnah, banyaklah sunnahnya. Sholat sunnah duha ketika matahari sudah naik beberapa derajat. Kalau malam Nabi selalu bertahajud. Hadir Dita, alumni IPA 4 ya. Dita ya. Tahun berapa Dita tuh? Tahun berapa Dita? Mulai bisa hadir ya, bisa hadir, bergabung. Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam aktivitas 14 ya, udah 10 tahun yang lalu ya Dita ya. Alhamdulillah bisa gabung malam hari ini ya, bisa komunikasi kalau menanya lewat medsos ya. Nah, terima kasih sudah bergabung. Ya, jadi sekali lagi bahwa dalam ibadah Rasulullah ada sunnahnya. Kita mencoba untuk mencontoh tadi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah malam, ada istikharah dan sebagainya. Puasanya ada puasa sunnah dan lain sebagainya. Itu banyak hal. Nah, orang-orang yang kadang tidak melakukan seperti itu, dia mengabaikannya, tidak mencontoh dalam keseharian Rasulullah. Ya, mereka tidak melakukan apa yang Rasulullah contohkan di dalam baik dalam ibadah maupun dalam muamalah. Nah, maka terjadi di situ karena mereka mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW tadi terkait muamalah, terkait ibadah, juga terkait tentang alam semesta, akhlak dengan alam semesta, maka tadi terjadilah musibah menimpa kita. Ya, maka tugas kita hari ini kita jadikan Rasulullah sebagai uswah kita, contoh kita. Kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Alhamdulillah sehat ya Dita, alhamdulillah sehat walafiat, sekarang masih bisa ngobrol. Wiwi alumni 2005, wah udah lama juga, 19 tahun ya Wi. Ya, udah cukup lama. Ya, jadi di dalam Al-Quran Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada pada diri Rasulullah adalah teladan yang baik ya bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, maka dia banyak menyebut nama Allah. Jadi tugas kita adalah hari ini dalam seluruh
aktivitas kita sehari-hari, terkait ibadah, terkait muamalah, terkait akidah, terkait akhlak, kita wajib untuk mencontoh Nabi, jadikan Nabi sebagai idola, sebagai figur yang harus kita contoh dalam segala aspeknya. Nah, kalau kita mengabaikan Rasulullah dalam aktivitasnya, maka boleh jadi akan terjadi penyimpangan di dalam kehidupan ini, ya. Itu yang kedua. Wa yaqtuluna al-anbiya bil ghairi haqq. Sekarang yang ketiga, zalika bima asaw, zalika bima asaw. Yang demikian itu adalah mereka berbuat dosa atau maksiat kepada Allah. Jadi yang ketiga, musibah terjadi karena perbuatan dosa manusia, kemaksiatan manusia kepada Allah. Apa diantaranya? Kita lihat ya, ada beberapa dosa yang kalau diurut dosa besar. Apa yang terbesar itu diantaranya? Syirik kepada Allah. Dosa terbesar manusia di dalam Islam adalah syirik, menyekutukan Allah. Apa syirik itu? Adalah meyakini adanya Tuhan, ya, meyakini adanya Tuhan yang bisa disembah seperti Allah yang kita sembah. Ada orang-orang menyembah kepada benda seperti Allah yang kita sembah. Ada mempertuhankan matahari seperti kita menyembah kepada Allah, gitu. Ya, jadi benda disembah, dianggap Tuhan, itu syirik yang paling besar. Benda itu disembah, dianggap Tuhan, dan kemudian dimintai pertolongan oleh manusia. Itu termasuk syirik yang besar. Padahal dalam Islam la ilaha illallah. Apa itu? Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan yang kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, kita hanya minta tolong hanya kepada Allah. Di luar itu dilarang di dalam Islam. Nah, kalau melakukan seperti itu kemusyrikan, maka itu termasuk kategorinya dosa yang paling besar. Itu syirik namanya. Juga termasuk orang yang meyakini benda-benda dianggap punya kekuatan, ya, punya cincin, dianggap punya kemampuan bisa menyembuhkan sakit, punya kehebatan. Wah, itu termasuk kategori syirik. Tidak ada yang kekuatan itu kecuali Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang tidak kekuatan kecuali hanya Allah. Itu syirik. Dan sekarang kemusyrikan nampak terjadi di mana-mana, ya. Ada orang yang meminta kepada benda, kepada makhluk, kepada orang yang sudah meninggal, diminta-minta. Dalam Islam itu tidak boleh, ya. Kita hanya minta hanya kepada Allah saja. Apa dosa yang kedua? Apa maksiat yang kedua itu? Adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Yang ketiga, uququl walidain. Apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi berzina, membunuh, mencuri, minuman keras, memberikan saksi palsu, memfitnah, menghina dan sebagainya. Dalam rentetan daripada dosa-dosa manusia. Nah, tadi ketika dosa dilakukan oleh
suatu masyarakat secara terang-terangan, maka itulah pemicu akan munculnya azab Allah. Tapi ketika ada perzinahan dibiarkan, miras dibiarkan, narkoba dibiarkan, pembunuhan terjadi, terus korupsi besar-besaran, kemudian semua orang terdiam tidak menghentikannya, maka itulah sebagai pemicu datangnya azab Allah. Maka kita berupaya keras bagaimana agar kemaksiatan, dosa kepada Allah itu bisa dihentikan. Tadi ketika ada orang berbuat, kita wajib untuk menasehatinya, wajib menegurnya. Siapa yang menegur itu? Pertama adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Yang kedua dengan lisan, itunya para ulama. Kita semua wajib menasihati mereka agar tidak melakukan seperti itu. Tapi kalau dibiarkan saja, maka boleh jadi akan timbul bencana yang lebih besar. Itulah yang ketiga, di penyebab musibah itu adalah karena perbuatan maksiat, dosa kepada Allah. Ya. Yang keempat adalah wakanu ya'tadun, dan mereka itu adalah melampaui batas. Onasa hadir ya, IPA 2. Jadi yang kedua, yang keempat, penyebab sebuah musibah karena manusia melakukan perbuatan yang melampaui batas. Melampaui batas, ya, di luar batas-batas ketentuan, tidak mengikuti aturan-aturan agama. Tadi seperti ada kasus, ya, ada kasus seorang ulama, ustadz, yang menyampaikan satu kebenaran, kemudian diberikan hukuman yang berat. Padahal itu bukan suatu pelanggaran, hanya sekedar dia menyampaikan tausiah, menasehati umat, menasehati penguasa. Kemudian karena dia anggap mengganggu, ya, maka ulama itu dihukum di luar batas yang seharusnya. Itu yang tadu namanya, ya. Padahal hukuman itu harus sesuai dengan kesalahan, jangan terlalu memberatkan. Tergantung kadar kesalahannya. Kalau tidak salah, ya jangan diberikan hukuman yang berat. Karena ini terjadi dalam kehidupan ini, ya, itu. Apalagi kalau menyangkut tentang politik, ya, itu lebih dahsyat lagi. Kalau kawan itu dirangkul, kalau lawan itu dipukul, itu yang kadang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah penyebab kenapa musibah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi, jadi dari kajian ini surah Ali Imran 112, kalau kita simpulkan, ya, jadi suatu musibah, suatu bencana yang menimbulkan kesengsaraan disebabkan 4 perkara. Satu, karena manusia kufur terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, membunuh para nabi tidak sebab yang dibenarkan, ya, tidak sebab yang dibenarkan di dalam hukum. Yang ketiga adalah karena manusia melakukan maksiat kepada Allah, dosa maksiat kepada Allah dilakukan secara terang-terangan. Yang keempat, karena manusia melakukan perbuatan yang melampaui batas, di luar batas ketentuan hukum atau agama. Maka dari itu, ya, untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, kampung kita, kota kita, bangsa kita, maka kita harus
selalu dalam pegangan terhadap tali Allah, agama Allah. Tadi dikatakan illa bihablin minallah wa hablin minas. Hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sama. Kalau itu dilakukan, maka insya Allah dengan berpegang kepada agama Allah, hidup ini akan berada pada jalan yang benar, tidak pada jalan yang sesat, sehingga hidup ini akan baik-baik saja. Ya, demikian barangkali kajian kita malam hari ini ya. Sudah hampir 1 jam. Semoga di kajian ini ada hal yang kita bisa pahami, ada hal yang kita bisa cermati, dan sebagai bahan ilmu bagi kita, pengetahuan bagi kita. Namun yang berikutnya adalah dengan memahami ini, kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Insya Allah hidupnya akan baik-baik saja, tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Demikian dalam kajian hari ini, ya semoga bermanfaat. Terima kasih kepada para syekh telah hadir, ya telah hadir pada malam hari ini untuk bergabung, dan insya Allah besok hari habis subuh kita mengadakan acara ngaji bareng. Kita akan murojaah surah-surah yang pendek ya, agar bacaannya benar sesuai kaidah ilmu tajwid dan makhraj yang benar. Kita menghafalkannya, membacanya dengan kaidah tajwid dan makhraj yang benar ya. Silakan nanti yang habis sholat subuh bisa kembali bergabung ya, jam 5.00 sampai jam 5.30. Masih ada waktu kan buat sarapan ya, sarapan gitu. Ya, terima kasih lagi. Kita tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.